Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja, diduga banyak pejabat diam-diam dukung Anies ya, Heru ya, diminta bongkar kabinet Pemprov DKI Jakarta. Ini kacau luar biasa kacaunya begitu kan. Kenapa sih masih ada nuansa seperti itu begitu kan? Kenapa kok ada kepanikan luar biasa di situ begitu? Padahal ya kebebasan berpendapat, ya kebebasan untuk memilih salah satu calon, ya silakan mereka begitu kan. Juga punya hak pemilih begitu kan. Jadi kalau ada orang yang memanfaatkan seperti itu, ada intervensi sana sini, wajar ya dalam hal ini ya. Kenapa harus dilakukan begitu? Jadi saya kira kalau ada intervensi seperti itu ya bukan hal yang wajar lagi, tapi menurut saya pribadi ada kediktatoran ya dalam demokrasi itu begitu. Mengapa ya Heru Budi ini kok semakin hari semakin ada apa? Apakah intervensi dari atasannya begitu kan? Lihat saja dari seluruh Indonesia banyak yang kemudian diganti PJ semua begitu. Dan PJ-nya itu ya orang-orang mereka begitu kan. Heran kan begitu. Jadi ASN harus netral ya. Kapolri dan dan TNI harus netral. Saya setuju dengan itu begitu. Tapi pada kenyataannya dia kan punya hak dan kebebasan untuk memilih di situ begitu. Ini kacau begitu. Jangan-jangan si Heru dapat intervensi begitu kan ya. Ya diminta ya ini bongkar kabinet Pemprov DKI Jakarta katanya. Ya karena masih nuansa banyak yang kemudian ya di DKI Jakarta itu ternyata itu Anies Baswedan menang mutlak begitu dalam beberapa survei yang ada begitu kan. Artinya bagaimana ya cawi-cawi ada intervensi sana sini, bisa saja para kelurahan ya, para lurah, para orang-orang yang di kecamatan bisa saja intervensi sana sini begitu kan, akibat kepanikan mereka begitu ya. Bisa jadi nanti begitu kan ya, harus netral ya. Ini salah satunya begitu kan ya, diduga banyak pejabat diam-diam yang dukung Anies Baswedan. Heru Budi diminta bongkar kabinet Pemprov DKI Jakarta. Rekomendasi yang goblok katanya, merusak demokrasi. Pantas ya indeks demokrasi Indonesia turun dan akan tambah turun dengan adanya orang-orang kayak begini. Siapa mereka? Jadi ini komentar-komentar netizen lucu-lucu begitu kan. Dan satu sisi keras mereka begitu ya. Saya akan memberikan edukasi nanti ya. Tidak melarang bebas bercuaca tapi melarang dukung Pak Anies Baswedan. Ini mah yang minta jatah jabatan. Lihat saja, ketika Bawaslu DKI Jakarta kemarin saling lempar ya begitu kan ya, yang ini salah, yang ini tidak begitu terkait dengan ya Gibran bagi-bagi susu di situ begitu di acara CFD begitu kan. Maka kemudian ya ketika dia saling lempar sana sini seolah-olah ini tanggung jawab siapa mereka. Dari hal inilah sudah dilihat bahwa kekacauan yang sangat luar biasa begitu. Kenapa harus Anies Baswedan yang diawasi begitu kan ya? Kenapa? Karena mungkin Anies Baswedan yang dianggap menang satu putaran ini ya, mau tidak mau mereka berasumsi apa, intervensi apa begitu kan ya. Ini bahkan ya ada yang cemburu nih, ada yang ngira ya Bang Anies Baswedan gara-gara ada pejabat DKI yang pro sama Anies. Nggak usah begitulah ya Bray, memilih seorang itu ya adalah hak setiap warga negara. Kalian tidak berhak memaksa Heru untuk menggunakan cawapresnya sebagai ya PJS gubernur untuk mengancam mereka. Kalau sudah takdirnya jadi presiden, siapapun yang menghalangi akan masuk penjara di tahun 2024 bersama kroninya. Itu komentar-komentar netizen begitu kan ya. Main kayu ini, gimana ini si Heru begitu? Kok bisa manot katanya begitu? Ini komentar-komentar netizen loh begitu. Artinya apa? Artinya selama ini saya menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Heru begitu kan? Apakah ini benar-benar ada intervensi begitu kan? Apakah ada sesuatu? Siapa yang menyuruh ini semua begitu? Dan tidak hanya itu begitu. Bahkan Heru Budi siapa yang tidak patuh, yang tidak netral itu begitu kan? Akan dibuang ke IKN katanya begitu. Akan dipindah ke IKN. Kok seperti itu cara-cara mereka begitu kan ya, agak kasar sih sebenarnya begitu. Kebebasan berpendapat ya silakan, kebebasan untuk memilih ya silakan di situ begitu ya. Toh pada hakikatnya kita lihat saja Jokowi begitu, apakah masih masih nuansa menggunakan kepala desa begitu kan. Ini diduga banyak pejabat diam-diam dukung Anies Baswedan. Heru diminta bongkar kabinet Pemprov DKI Jakarta. Masih tingginya elektabilitas ya capres nomor urut 1 Baswedan, Anies Baswedan di Jakarta diduga ada kontribusi dari para loyalis yang masih menjadi pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Demikian penilaian relawan Prabowo Gibran yang juga Ketua Himpunan Masyarakat Ya Nusantara Hasrat ya Sugiyanto melalui siaran persnya.
Bahkan tinggi elektabilitas Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo kemungkinan disebabkan oleh banyaknya pejabat yang pernah diangkat ya Anies Baswedan di Pemprov DKI Jakarta yang belum diganti Heru Budi Hartono. Kok sampai segitunya begitu kan ya? Anies Baswedan itu mengangkat para pejabat sesuai dengan kapasitas mereka begitu kan. Kalau hanya diangkat Anies Baswedan lalu kemudian dianggap buruk, dianggap atau diduga bahwa mereka tidak netral begitu. Gimana logikanya begitu? Jelas mereka begitu. Ada sesuatu yang kemudian masih panik. Lihat saja survei-survei Anies Baswedan di Jakarta sangat tinggi luar biasa begitu kan ya. Tingginya luar biasa, mengalahkan Jawa Tengah di situ begitu. Jadi kalau itu yang kemudian di justice begitu, seolah-olah mereka angka dari elektabilitas Anies Baswedan semakin tinggi gara-gara orang yang kemudian diangkat pejabat oleh Anies Baswedan, kan logikanya salah begitu kan ya, di situ begitu. Ini menurut Sugianto, para pejabat itu menduduki kursi lurah, camat, wali kota, kepala seksi ya, kepala suku dinas ya, kepala dinas hingga asisten ya, sekda dan BUMD. Bahkan ya atas itulah ya Sugianto mendorong penjabat gubernur Jakarta Heru Budi Hartono agar segera melakukan penyegaran jabatan secara ya total dengan merujuk pada sistem ya merit. Sugianto mengharapkan ya Pemprov di Jakarta melakukan pergantian pejabat secara transparan dan berdasarkan kriteria merit ya serta menciptakan lingkungan yang dinamis dan berdaya saing. Penyelenggara jabatan juga diperlukan untuk menjamin ya independensi dan netralitas aparat sipil negara ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Ini kan gimana begitu kan? Seolah-olah ada sesuatu begitu. Kenapa Anies Baswedan mengangkat para pejabat-pejabat di situ begitu kan? Ya, tidak diasumsikan bahwa itu seolah-olah mereka begitu ya orang-orang Anies begitu kan. Ini lihat saja beritanya begitu kan di situ begitu. Saya kira ada kekacauan ya, cara berpikir mereka begitu. Jadi kalau saya pribadi ya kalau memang diungkit kembali mau dipecat apapun ya orang pejabat-pejabat diangkat oleh Anies justru mereka berburuk begitu kan. Sudah ketahuan mereka bagaimana rombak ulang sana sini begitu. Masyarakat kan semakin paham begitu kan. Jadi dengan cara-cara mereka itulah yang kemudian ya menurut saya pribadi agak ada kekacauan di situ begitu. Wajar dong ya kalau Anies Baswedan mengangkat si akibatnya begitu karena punya pekerjaan yang baik ya, terus kemudian kinerjanya sangat bagus, bolehlah diangkat di situ begitu kan, bukan tanpa asumsi apapun di situ begitu. Jadi saya kira inilah banyak perdebatan-perdebatan yang kemudian ya hari ini sudah menunjukkan bahwa wah ini ada kekacauan, wah ini ada intervensi apa begitu kan. Tapi kita tunggu saja nanti begitu ya, apakah ini benar? Tunggu saja komentar-komentar netizen. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.